Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Sumarifadiantama dengan NIM 190521648903. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya mengenai mata kuliah evaluasi pembelajaran. Di sini saya mendapat tema tes objektif. Dalam materi ini terdapat 4 buah pokok bahasan. Yang pertama ada pengertian tes objektif, yang kedua macam-macam tes objektif, yang ketiga penskoran tes objektif, yang keempat adalah kesimpulan. Kita masuk kepada materi yang pertama, pengertian tes objektif. Tes objektif adalah salah satu jenis tes hasil belajar yang terdiri dari butir-butir soal yang didapat dijawab oleh tes dengan jalan memilih salah satu atau lebih di antara beberapa kemungkinan jawaban yang telah dipasangkan pada masing-masing item, atau dengan jalan menuliskan atau mengisikan jawabannya berupa kata-kata atau simbol-simbol tertentu pada tempat atau ruang yang telah disediakan untuk masing-masing butir yang bersangkutan. Selanjutnya adalah macam-macam tes objektif. Tes objektif ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada tes pilihan ganda, tes benar salah, tes isian atau melengkapi, tes menjodohkan, dan tes jawaban pendek. Untuk yang pertama ada tes pilihan ganda. Tes pilihan ganda ini terdiri atas suatu keterangan atau pemberitahuan tentang suatu pengertian yang belum lengkap. Dan untuk melengkapinya harus memilih satu dari beberapa kemungkinan jawaban yang tersedia. Tes ini terdiri dari keterangan dan bagian kemungkinan jawaban. Kemungkinan jawaban terdiri atas satu jawaban yang benar, yaitu kunci jawaban. Dan beberapa contoh. Tes ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah hasil belajar yang sederhana sampai yang kompleks dapat diukur. Dan yang kedua terstruktur dan petunjuknya jelas. Ada juga beberapa kekurangannya tes pilihan ganda, yaitu kurang efektif mengukur beberapa tipe pemecah masalah, kemampuan untuk mengorganisir dan mengekspresikan ide, dan kurang menggambarkan sebuah proses. Untuk contohnya adalah seperti soal Daulah Bani Abbasiyah mencapai puncak kejayaan atau zaman keemasan pada masa pemerintahan A. Umar bin Abdul Aziz, B. Utsman bin Affan, C. Yazid bin Muawiyah, D. Harun al-Rasyid. Nah, A, B, C, D-nya itu disebut adalah pilihan ganda. Dan yang kedua adalah tes objektif bentuk benar atau salah. Tes ini salah satu bentuk tes objektif di mana butir-butir soal yang diajukan dalam tes hasil belajar itu berupa pernyataan atau statement. Pernyataan ada yang benar dan juga ada yang salah. Kelebihannya dapat mencakup bahan yang luas dan tidak banyak memakan tempat karena biasanya pertanyaannya singkat saja dan mudah menyusunnya. Untuk kekurangannya, tes ini sering membingungkan dan mudah ditebak atau diduga. Contohnya adalah benar atau salah, Manado adalah ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya adalah tes melengkapi. Tes ini disebut tes menyempurnakan. Tes melengkapi yaitu salah satu jenis tes objektif yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tes tersebut terdiri atas susunan kalimat yang bagian-bagiannya sudah dihilangkan atau dihapus. Kedua, bagian-bagian yang dihilangkan itu diganti dengan titik-titik biasanya. Dan yang ketiga, titik-titik itu harus diisi atau dilengkapi. Untuk kelebihannya, tes ini sangat mudah dalam penyusunannya dan lebih hemat tempat. Untuk kekurangannya, tes ini lebih cenderung mengungkap daya ingat atau aspek hafalan saja. Contohnya adalah air akan membeku pada suhu titik-titik derajat Fahrenheit. Keempat adalah
tes menjodohkan atau tes matching. Tes ini disediakan 2 kelompok bahan dan harus mencari pasangan-pasangan yang sesuai antara yang terdapat pada kelompok pertama dan yang terdapat pada kelompok kedua, sesuai dengan petunjuk yang diberikan dalam tes tersebut. Tes ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu pembuatannya yang mudah dan dapat dinilai dengan mudah, cepat, dan objektif. Ada juga kekurangannya dari tes menjodohkan ini. Untuk kekurangannya ada tes ini cenderung lebih banyak mengungkapkan aspek hafalan atau daya ingat saja. Dan yang kelima, ada tes jawaban pendek. Tes ini disebut dengan soal jawab singkat, adalah butir soal berbentuk pernyataan yang dapat dijawab dengan satu kata, satu frasa, satu angka, atau satu formula. Tes ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu mudah dalam pembuatannya, dan kemungkinan menebak jawaban sangat sulit. Untuk kekurangannya, tes jawaban pendek sulit menyusun kata-kata yang jawabannya hanya satu. Dan lembaga keilmuan terkenal untuk soalnya adalah apa lembaga keilmuan terkenal di masa kejayaan Khalifah Al-Ma'mun. Untuk selanjutnya adalah cara pensyukuran. Untuk cara pensyukuran fill-in atau tes isian dan melengkapi, cara menilai tes bentuk ini ada 2 pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa skor maksimum setiap bentuk fill-in sama dengan jumlah isian yang ada pada tes tersebut. Untuk rumusnya adalah S sama dengan R. Dan S skor terakhir atau yang diharapkan, R adalah jumlah isian yang dijawab dengan betul. Untuk yang kedua, tes benar salah. Setiap item di tes ini berbentuk benar diberi nilai skor maksimum 1. Jadi apabila suatu item dijawab betul, maka mendapat nilai skor 1. Akan tetapi jika dijawab salah dan kosong, maka mendapat nilai 0. Untuk rumusnya adalah S sama dengan skor akhir. Dan R sama dengan jumlah item yang dijawab. Untuk yang ketiga, multiple choice. Tes ini memiliki rumus S sama dengan R dikurangi dalam kurung W per dalam kurung N-1. Dengan N ada jumlah option yang disediakan pada tiap-tiap item. Yang keempat ada tes menjodohkan. Tes ini rumusnya sama dengan S sama dengan R. Dan yang terakhir ada bentuk jawaban singkat. Jawaban ini menuntut siswa untuk menemukan sendiri jawaban singkat atas pernyataan dalam soal tes. Untuk yang terakhir adalah kesimpulan. Ketepatan penggunaan tes objektif. Yang pertama, peserta tes jumlahnya cukup banyak. Penyusun tes telah memiliki kemampuan dan bekal pengalaman yang luas dalam menyusun butir-butir soal tes objektif. Penyusunan tes memiliki waktu yang cukup longgar dalam mempersiapkan penyusunan butir-butir soal objektif. Untuk kelebihan tes ini adalah tes objektif sifatnya lebih representatif dalam hal mencakup dan mewakili materi yang telah diajarkan kepada peserta didik atau telah diperintahkan kepada peserta didik untuk mempelajarinya. Kekurangannya, tes ini harus menyusun butir-butir soal tes objektif tidak semudah seperti halnya menyusun tes uraian. Dan tes objektif pada umumnya kurang dapat mengukur atau mengungkapkan proses berpikir yang tinggi atau mendalam. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.